Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi hereditas yang beranggotakan Adilah Maulida, Audia Fasya, Aulia Azka Wigati, Baiti Barato Takiyah, Dea Putri Yuliana. Pengertian hereditas. Hereditas berarti penurunan. Secara biologisnya, seorang anak yang mewarisi gen dari induknya. Gen itulah yang menurunkan sifat tertentu, entah dari tampak fisik maupun non-fisik. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hereditas adalah pewarisan atau penurunan sifat serta watak induk kepada keturunan atau anak-anaknya, baik secara biologis maupun secara sosial. Genetika. Genetika berasal dari bahasa Latin yaitu genus, yang artinya asal-usul. Jadi, pengertian genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat keturunan. Di sini, kita akan belajar tentang RNA dan DNA. Gregor Johann Mendel adalah ilmuwan pertama yang melakukan penelitian tentang penurunan sifat atau genetika. Beliau melakukan penelitian terhadap kacang ercis. Berkat penemuannya tersebut, beliau dinobatkan sebagai bapak genetika. Selanjutnya ada replikasi DNA. Replikasi. Kata replikasi ini bisa kita sebut dengan perkembangbiakan atau penggandaan atau fotokopi, memperbanyak diri gitu. Replikasi DNA ya. Replikasi DNA ini punya 3 macam cara. Cara yang pertama itu ada model konservatif. Model konservatif di sini itu dia akan membentuk seperti tangga yang berputar atau disebut juga dengan double helix yang lama, di mana nantinya akan menghasilkan double helix yang baru. Selanjutnya ada model dispersif. Model dispersif di sini itu nanti kan tadi di model yang pertama itu sudah tercipta double helix yang baru kan. Nah, nanti masuk ke model dispersif, double helix yang tadi telah terbentuk itu nantinya akan terputus-putus. Lalu segmen tadi itu akan membentuk segmen baru yang nantinya akan bergabung dengan segmen lama untuk membentuk DNA baru. Jadi untuk membentuk DNA baru itu nanti segmen lama dan segmen yang baru itu akan bergabung, akan menyatu seperti itu. Terus yang ketiga ada model semi konservatif. Model semi konservatif di sini dua pita spiral yang dari double helix. Double helix itu yang tangga yang berputar itu disebut double helix ya. Nah, di sini ada 2 pita. Nah, 2 pita spiral itu akan memisahkan diri. Ketika mereka telah memisahkan diri, maka masing-masing dari mereka itu akan menciptakan pasangan-pasangan yang baru. Itu untuk replikasi DNA. Proses ekspresi gen. Proses ekspresi gen ada 2, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi yaitu proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA. Komponen yang diperlukan dalam proses ini adalah ADN, RNA polimeras, promoter, gen, dan submit-sigma. Ada 3 tahapan dalam proses transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Translasi yaitu proses urutan nukleotida dalam mRNA yang dipindahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Proses translasi mempunyai 4 komponen, yaitu mRNA, ribosom, tRNA, dan asam amino. Ada 3 tahapan dalam proses translasi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap umum proses pembuatan ADN rekombinan. Pertama, isolasi fragmen DNA sebagai target yang akan disisipi. Kedua, restriksi dan ligasi DNA target dan vektor. Ketiga, transformasi vektor ke sel inang. 4, analisis DNA rekombinan dalam sel inang. Proses sintesis protein terbagi menjadi 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA.
Transkripsi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Transkripsi terjadi di nukleus. DNA yang terkandung dalam nukleus akan didatangi oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor. Kemudian, RNA polimerase akan membentuk mRNA melalui cetakan DNA. RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari 5 ke 3, yang disebut sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir ketika RNA polimerase sampai di daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen, atau disebut kodon. Kodon akan keluar dari nukleus melalui pori-pori nukleus menuju ke sitoplasma untuk melanjutkan translasi. Selanjutnya, tahap translasi. Tahap translasi adalah penerjemahan mRNA menjadi protein. Translasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat dengan RNA. Ribosom subunit kecil akan bergerak dari arah 5 menuju 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat dengan mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan akan terikat dengan subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Saat proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Asam amino yang baru akan memasuki daerah aseptor site melalui ikatan peptida. Ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah peptidyl site. Saat itu, ribosom akan pindah ke kodon yang lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepas asam amino akan berada di daerah exit site dan akan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah aseptor site bersiap untuk ditempatkan di tRNA yang baru. Proses ini akan terus berulang pada tahap terminasi. Terminasi akan terjadi jika salah satu dari 3 stop kodon tersebut berada di daerah aseptor site. Kodon ini akan dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah aseptor site, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom dan ribosom akan terpisah dan siap untuk melakukan translasi yang baru. Polipeptida ini yang dikenal sebagai protein. Sejarah hukum Mendel. Penelitian tentang penurunan sifat dari induk kepada keturunan dilakukan oleh Bapak Mendel. Sejarahnya, Bapak Mendel ingin mengetahui hasil persilangan sifat berbeda melalui kacang ercis. Kenapa kacang ercis? Karena kacang ercis berumur pendek, jadi ketika disilangkan akan cepat menghasilkan keturunan. Mudah tumbuh, biasanya melakukan penyerbukan sendiri, memiliki keturunan yang banyak, dan sifatnya yang kontras. Dari berbagai jenis persilangan yang Bapak Mendel lakukan, maka muncullah hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1, pasangan alel pada induk akan memisah secara bebas atau segresi, sehingga setiap gamet hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Ini dilakukan dengan proses pembelahan meiosis. Dengan hasil persilangan genotip monohibrid dengan rasio fenotip pada F2 yaitu 3:1. Monohibrid terdiri dari 2 macam, yaitu monohibrid dominan penuh adalah persilangan dengan satu sifat yang berbeda, tetapi salah satu sifat menguasai sifat yang lain. Biasanya, sifat dominan yang dilambangkan dengan huruf besar akan mengalahkan sifat resesif yang dilambangkan dengan huruf kecil. Selanjutnya, monohibrid dominan parsial, yaitu persilangan dengan satu sifat beda, tetapi sifat gen tidak ada yang mengalahkan sifat gen lain, atau terjadi pencampuran antara kedua sifat tersebut. Misalnya, kita menyilangkan bunga merah dengan bunga putih, akan bercampur menjadi bunga merah muda. Hukum Mendel 2. Setiap gen dari sepasang alel akan memisah selama meiosis, dan akan bergabung secara bebas saat pembentukan individu baru. Dengan hasil persilangan genotip di hibrida, yaitu persilangan dengan 2 sifat berbeda dengan rasio fenotip pada F2 yaitu 9
banding 3, banding 3, banding 1. Misalnya kita menyilangkan kerbau berbulu hitam halus disilangkan dengan kerbau berbulu putih kasar. Akan menghasilkan genotip heterozigot dan fenotip berbulu hitam halus. Selanjutnya, penerapan hukum Mendel dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam bidang pertanian. Di dalam bidang pertanian itu, penerapannya itu untuk membentuk bibit unggul tanaman dengan mengawinkan silang varietas-varietas yang memiliki sifat menguntungkan yang berbeda-beda. Yang kedua, itu di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, penerapan hukum Mendel itu untuk mendiagnosis dan juga melakukan perawatan penyakit dari fenilketonurani. Fenilketonurani ini disebut juga PKU. Penyakit ini merupakan penyakit menurun yang disebabkan oleh mutasi gen. Selanjutnya di dalam bidang peternakan itu untuk menentukan jenis kelamin. Penyimpangan semu hukum Mendel. Dikatakan penyimpangan karena hasil dari perbandingan fenotip itu berbeda dengan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Jenis penyimpangan semu hukum Mendel. Yang pertama, interaksi gen. Interaksi gen merupakan gen yang tidak satu alel berinteraksi dan menciptakan sifat yang berbeda dari induknya. Yang kedua, pautan gen. Merupakan dua gen atau lebih dalam kromosom pada lokus yang berbeda pada saat pembentukan gamet, tidak berpisah secara bebas. Contohnya, peristiwa pautan terdapat pada Drosophila melanogaster yang memiliki 4 pasang kromosom dalam inti sel. Yang ketiga, pindah silang. Terjadi karena pertukaran sebagian gen kromatid dengan gen dari kromatid sepasang homolognya. Pada peristiwa meiosis, kromatid yang berdekatan dengan kromosom saling melilit satu sama lain. Yang keempat, pautan seks. Merupakan sifat keturunan yang pewarisannya ditentukan oleh kromosom pada kelamin. Kelima, gen letal. Merupakan gen yang mengakibatkan kematian baik dalam keadaan zigot atau beberapa saat setelah lahir. Gen letal terdiri dari homozigot maupun resesif. Gen letal dikatakan penyimpangan karena hasil perbandingan fenotip 2:1, bukan 3:1. Proses penurunan sifat diatur oleh senyawa kimia asam nukleat, yaitu DNA atau deoksiribonukleik acid atau asam dioksiribonukleat, dan RNA atau ribonukleik acid atau asam ribonukleat yang ada di dalam gen pada kromosom. Kromosom. Pada setiap organisme terdapat 2 jenis kromosom, yaitu kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Kromosom tubuh itu biasa disebut autosom yang berguna untuk mewariskan sifat pada organisme. Sedangkan kromosom kelamin atau yang biasa disebut gonosom berguna untuk menentukan jenis kelamin organisme. Pada laki-laki, gonosom dilambangkan XY, sedangkan pada perempuan dilambangkan XX. Pasangan kromosom disebut dengan kromosom homolog. Gen. Gen biasanya disimbolkan dengan huruf pertama dari sifat yang dominan. Gen yang dominan disimbolkan dengan huruf kapital, sedangkan gen yang resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Misalkan, sifat hitam dominan terhadap sifat putih resesif. Maka, hitam ditulis dengan huruf H besar dan putih ditulis dengan huruf H kecil. Jika genotip H besar, dan H besar, H kecil, maka akan menghasilkan sifat hitam. Namun, jika genotip H kecil, maka akan menghasilkan sifat putih. Genotip H besar terdiri atas gen yang keduanya bersifat dominan, maka disebut homozigot dominan. Genotip H besar, H kecil tersusun atas gen dominan dan gen resesif, maka disebut heterozigot genotip. Dan H kecil tersusun atas gen yang keduanya bersifat resesif, maka disebut homozigot resesif. Peta konsep hereditas. Hereditas meliputi jenis kelamin, kelainan atau penyakit, sifat fisik, dan juga golongan darah. Pada jenis kelamin dipengaruhi oleh kromosom seks atau gonosom yang terdiri dari pada laki-laki yaitu XY dan perempuan yaitu XX. Yang kedua ada kelainan atau penyakit, dipengaruhi oleh kromosom tubuh atau autosom
dan kromosom seks atau gonosom, yaitu gen resesif dan gen dominan. Yang ketiga, ada sifat fisik. Dan yang keempat, ada golongan darah yang terdiri dari sistem ABO, sistem MN, dan sistem RH.